Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Basid, dengan NIM 2519101081038 dari Teknik Perminyakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber arus bolak-balik, analisis tegangan sinusoidal, dan karakteristik sumber AC dengan dosen pembimbing Ibu Umi Lailatul Jamilah, MSI. Apa itu arus bolak-balik atau AC? Eh, Arus bolak-balik sendiri yaitu adalah arus listrik yang arah besarnya berubah secara periodik terhadap waktu. Berbeda dengan arus searah DC yang mengaliri konstan dengan satu arah. Untuk variasi waktu sendiri, yaitu besaran tegangan dalam rangkaian AC berubah secara kontinu, mencapai nilai maksimum dalam satu arah positif, kemudian menurun menjadi nol, dan meningkatkan menuju maksimum dalam searah sebaliknya, yaitu arah negatif. Untuk rangkaian AC sendiri, itu terdiri dari elemen rangkaian dan sumber daya yang menyediakan tegangan bolak-balik, yaitu delta V. Tegangan yang berubah terhadap waktu dari sumber ini dijelaskan oleh persamaan di mana delta Vmax adalah tegangan keluaran maksimum dari sumber atau amplitudo tegangan. Untuk generator AC, yaitu jantung sumber listrik, prinsip induksi, arus AC dihasilkan oleh generator yang berputar kumparan dalam medan magnet konstan. Berdasarkan hukum Faraday, perubahan fluks magnetik melalui kumparan induksi gaya gerak listrik atau yang sering disebut GGL yang berubah secara sinusoidal. Untuk persamaan tegangan sinusoidal yaitu tujuannya yaitu tegangan dari sumber AC yang dinyatakan sebagai fungsi sinus terhadap waktu. Ya, ini rumusnya. Delta V sama dengan delta Vmax sin omega T, di mana keterangannya yaitu delta V tegangan sesaat dengan satuan volt, dan delta Vmax amplitudo tegangan dengan satuan volt juga. Yang ketiga, omega yaitu frekuensi sudut dengan satuan radian per second. Standar kelistrikan di Indonesia yaitu 50 Hz, frekuensi standar PLN. Listrik rumah tangga. Di Indonesia, PLN menyuplai listrik AC dengan frekuensi 50 Hz. Ini berarti arah arus berubah 100 kali setiap detik. Untuk tegangan yang terbaca setiap stop kontak biasanya adalah 220 volt yang merupakan nilai efektif RMS, bukan nilai maksimum. Di sini ada sedikit contoh soal, yaitu sebuah generator AC menghasilkan tegangan yang dinyatakan dengan persamaan V sama dengan 200 akar 2 sin 100 pi T volt. Kita ditentukan untuk mencari tegangan maksimum yaitu Vmax, dan yang kedua frekuensi sudut W. Frekuensi sudut omega. Terus yang ketiga frekuensi sumber F, dan yang keempat periode T, dan yang kelima tegangan efektif V RMS.
Untuk pertama kali kita tegangan maksimum Vmax, kita tinggal melihat angka yang berada tepat di depan fungsi fungsi sinus, yaitu ditulis 200 akar 2. Jadi tegangan maksimum adalah 200 akar 2 volt. Ya, dan yang kedua yaitu frekuensi sudut, yaitu kita mencari omega. Kita lihat angka yang menempel pada variabel waktu T, yaitu 100 radian, berarti ini. Jadi satuannya omega sama dengan 100 pi radian per second. Untuk yang ketiga yaitu frekuensi sumber, yaitu dengan satuan V. Kita menggunakan rumus omega sama dengan 2 pi F. 100 pi sama dengan 2 pi F. F sama dengan 100 pi per 2 pi sama dengan 50 Hz. Yang selanjutnya periode T. Untuk periode T kita menggunakan bahwa periode adalah kebaikan dari frekuensi, yaitu T sama dengan 1 per F. Jadi 1 per F berarti sama dengan 1 per 50 sama dengan 0,02 detik. Dan untuk yang terakhir yaitu tegangan efektif, yaitu rumusnya adalah tegangan maksimum dibagi akar 2. Karena Vmax sendiri kita adalah 200 akar 2 dibagi akar 2 sama dengan, dan nilai akhirnya yaitu 200 volt. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Apa ada kurangnya, saya minta maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih untuk Ibu Umi Lainatul Jamilah MSI sudah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang materi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.